Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat malam kembali para murid, para santri, para pemirsa dimanapun berada. Setelah guru membuat video dengan judul Kado buat Bangsa, Umat dan Negaraku dengan nuansa yang lain, agak gelap. Semoga tersamarkan sesuatu apa yang dimaksud ya. Karena guru sudah masuk ke ranah pemahaman atau bahasa atau kata atau kalimat menyebut suatu negara. Artinya tatkala ada negara atau bangsa itu meliputi banyak hal ya para murid dan santri. Kalau sudah menyebut suatu bangsa artinya semua suku, semua ras dan golongan ya. Artinya tidak membedakan mana Islam, mana Muslim, mana Kristen, mana Nasrani, mana Konghucu, mana Hindu, mana Buddha, mana Kejawen, mana yang tidak percaya Tuhan, mana yang kafir, mana yang musyrik, semuanya. Kembali melalui video ini guru memberi pemahaman yang baru. Karena guru sudah masuk memberi video ini tentang bangsa dan negara. Karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adanya suatu hukum atau aturan atau peranatan berbangsa dan bernegara. Dari video guru sudah memberi pemahaman yang banyak ya. Namun melalui video ini guru memberi judul kata dan makna yang disebut ulama itu apa ya. Tatkala ini masyarakat tidak paham dan umat sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud, disitulah terjadinya kerancuan, kerusakan bahwa kepentingan yang merugikan manusia, yang merugikan umatnya, yang merugikan dirinya sendiri. Tatkala dari makna suatu bahasa itu tidak dipahami ya para murid dan santri. Semoga melalui video ini sangat membantu untuk memahami atau mencari atau mencapai apa yang disebut kata ulama ya. Para murid, para santri, dari suatu bahasa atau kata itu di dalamnya mengandung sifat yang dimaksud ya. Kata ulama sendiri pada hakikatnya itu bukan dari bahasa Jawa ya. Karena bahasa ulama itu diwakili pemimpin ya. Nanti diulas guru agar lebih tepat. Bila ditinjau dari aspek keilmuan di Jawa, para murid, para santri, para pemirsa, terutama keilmuan di Jawa, itu gelar sebutan itu bagi yang sudah mumpuni atau yang berilmu itu disebut ki, ada yang disebut kiai, ada yang disebut sesepuh, ada yang disebut bini sepuh. Nah, itu hal satu contoh ya, masih banyak lagi sebutan dari keilmuan di Jawa. Jadi gelar sebutan makom derajat yang berilmu itu tidak ada kata ulama para murid, para santri. Kata ulama itu adalah kata bias gara-gara dari ilmu Islam yang di Jawa pun itu mengembang menjadi membentuk bahasa baru yang disebut ulama. Nanti diulas oleh guru. Apa sih yang dimaksud ulama itu, para murid, para santri? Menurut dari sejarah bahasa, dari makna sifat yang keluar dengan apa yang dimaksud ulama, itu antara bahasa Jawa dan Islam menyatu membentuk bahasa makna satu. Ya. Bila mengacu kepada kitab yang di agama Islam, ulama itu mempunyai kata dasar katanya alimun ilmu. Ya. Jadi orang yang berilmu itu disebut ulama. Itu pemahaman yang umum seperti itu. Tapi kita mau mendalami atau kita mengkaji faktanya. Di dunia ini tidak ada orang yang berilmu itu yang jadi ulama. Ilmu itu dimiliki dari orang-orang yang non agama. Nah, artinya dari pemahaman itu aja sudah
sudah tidak benar ya, atau tidak tepat. Namun dari bahasa itu menerangkan sifat yang dimaksud ulama itu dari bahasa, karena itu bahasa Islam mengembang dengan sendirinya, artinya sumbernya dari konsonan dari bahasa Jawa. Ulama mempunyai makna itu dua makna ya. Ulama itu satu lemek dari bahasa alam yang ditangkap guru itu dan di cross check dengan para leluhur itu mempunyai dua makna. Ulama itu mempunyai sifat satu itu lemek. Lemek itu apa toh guru? Lemek itu bahasa Jawa kuno. Lemek itu sekarang itu alas duduk ya, mungkin sekarang itu seperti tikar atau karpet atau kambal itu. Lemek. Jadi yang dimaksud ulama atau manusia, lemek itu ngelemei. Artinya begini, tatkala manusia itu mempunyai sifat duduk sama rata, berdiri sama tinggi, tidak membedakan suatu apapun, itu karakter ulama di situ. Jadi dari sifat itu menerangkan apa yang dimaksud lemek itu di situ. Lemek sebagai pemahaman juga tatkala ada manusia yang berselisih atau manusia yang beda pendapat, ulama itu sebagai penopangnya atau lemeknya, penopangnya di alasnya, sehingga dia sebagai apa ya, penyangga atau pemikulnya, itu maknanya lemek itu di situ. Dari lemek itu diterangkan satu bahasa lagi namanya ulam. Nah, keilmuannya seorang ulama itu dari konsonan dari bahasa Jawa itu mempunyai makna ulam ya. Ulam itu beda dengan iwak, beda dengan ikan. Ini karena bahasa sekarang sudah tidak banyak yang mengerti. Kalau ikan itu bisa ikan laut, ikan mati, ikan air tawar, ikan di kolam, ikan di akuarium. Tapi bahasa yang ada di Jawa ini karena sangat mengandung sesuatu hal sehingga banyak manusia tidak ngerti. Yang dimaksud ulam itu adalah sesuatu hal yang sudah dimasak, sesuatu hal itu yang bentuknya matang ya. Maka leluhur kita, orang-orang tua kita kalau dalam kebiasaan kita itu kalau memberi makan kepada putra-putrinya kadang memberi bahasa yang bagus. Nah, ulam nduk kono nah. Nah, ulam tahu ae, tempene ora ono, tempenya tidak ada. Nah, ulame daging. Nah. Jadi ulam itu mempunyai sifat makna, sesuatu hal yang mentah itu sudah menjadikan matang, tatkala sudah matang, sudah sangat nyaman, sangat manfaat dikunyah atau dimakan atau dikonsumsi. Itu maknanya ulam. Jadi artinya manusia yang mempunyai makom derajat ulama itu nasihatnya, ucapannya, tuturnya, ilmunya mudah dipahami siapapun, mudah ditelan, mudah dimengerti. Nah, itu rumusnya di situ. Bila mengacu kepada ulam, itu sesuatu makanan yang akan dimakan oleh tubuh sangat mudah dan matang. Nah, itu maknanya ulam. Jadi kembali lagi, seorang manusia yang bermakom derajat ulama, itu tutur bahasanya, kalimatnya, nasihatnya, mudah dipahami, mudah dimengerti bagi siapapun. Nah, itu rumusnya di situ. Jadi bukan hanya suatu kelompok atau golongan ya, para murid, para santri. Sama seperti ulam daging, ulam tahu, ulam tempe. Itu bisa dimakan siapapun manusia, meskipun orang itu tidak berakhlak, meskipun orang itu tidak beragama Islam, meskipun orang itu tidak percaya Tuhan. Semua ulam itu kalau dimakan kepada siapapun, oleh siapapun, itu mudah, nyaman, dan hasilnya membawa manfaat. Itulah maksud yang disebut seorang atau makom derajat ulama itu tutur bahasanya mudah dimengerti
bagi siapapun. Ini yang harus dibawa, bukan hanya kelompoknya, bukan hanya aliran aja. Itulah para murid dan santri, sedikit pemahaman agar kita nanti bisa memilih atau bisa tahu menempatkan siapa manusia itu yang pantas kalian sebut atau pantas kalian tempatkan di posisi itu. Dan juga ini bagi khalayak umum, bagi orang-orang yang beragama apapun, yang baik beragama Hindu, Buddha, Kejawen, Kristen, Nasrani, atau yang kafir, atau yang musyrik. Ini harus untuk diketahui. Sehingga di dalam berbangsa dan bernegara ini tidak rancu. Kalau ini dari makna bahasa ulama tidak paham, tidak mengerti, salah kalian menempatkan orang-orang seperti itu, permasalahan di negara, di masyarakat, ya ini sudah bertahun-tahun tidak selesai. Karena apa yang dihasilkan atau yang disebut ulama tidak mempunyai apa yang dimaksud dua sifat ulama itu tadi. Coba kita mengacu kepada pemahaman yang ada di negara kita. Nasihat ulama yang repot malah nasihat memakai bahasa Arab atau bahasa kitab atau bahasa Quran. Lantas bagaimana seorang ulama itu nanti menasihati orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang Kejawen, orang yang tidak mengerti bahasa kitab, tidak mengerti bahasa apapun. Sedangkan yang dimaksud ulama adalah suatu bahasa atau kalimat yang mudah dimengerti bagi siapapun. Bila dikaji dari pemahaman seperti ini, itu aja sudah tidak akan pernah ada yang mampu memenuhi kriteria seorang ulama di negara Republik Indonesia. Itulah para murid, para santri yang disebut ulama. Jadi mempunyai makna dua. Yang satu adalah sifat keilmuannya, nasihatnya, pituturnya. Itu membawa sesuatu yang mudah dimengerti. Tatkala sesuatu itu mudah dimengerti, artinya manusia yang dalam kebingungan akan bisa mengikuti dengan baik. Manusia yang berselisih paham sehingga mendapatkan siraman kebenaran, siraman tuntunan, siraman ketulusan. Karena mudah dimengerti. Kembali lagi, bagaimana umat atau bangsa Indonesia dinasihati melalui fatwa. Memakai bahasa bukan yang dimengerti di negara kita. Nah, ini kan juga problem para murid dan santri. Ya. Tatkala manusia sudah memahami kata ulama, maknanya seperti itu. Bila mengacu kepada tata bahasa dari awal tadi disentuh oleh guru, bahwa ulama disebut adalah orang alim atau orang yang berilmu, coba kita kaji. Kalau toh sekarang orang-orang disebut ulama itu orang berilmu. Lantas bagi pertanyaannya, ilmu apa yang mereka dia bisa? Dan ilmu apa yang mereka punya? Nah, kalau toh hanya mampu bisa berbahasa Arab, itu kok sebut orang berilmu? Apa kita tidak ditertawakan dunia? Kalau toh yang disebut ulama-ulama sekarang itu standarnya itu orang berilmu, alimun, ulama, orang berilmu, ilmu apa? Nah itu loh, satu contoh pertanyaannya. Ilmu tajwid anak kecil sudah bisa, ilmu sholat semua sudah bisa, ilmu puasa sudah bisa. Justru malah di hari-hari tertentu, menetapkan tanggal 1 Ramadan tidak mengerti, menetapkan 1 Syawal tidak ngerti, keilmuannya tidak ada. Nah, lantas dari sifat ulama sendiri tidak dipenuhi, terus membimbing, mengarahkan perjalanan umatnya, mengarahkan umat yang lain. Nah, inilah satu contoh kesalahan dalam berpikir, kesalahan memahami tentang Islam dan makna-maknanya. Sehingga umat
atau negara yang sebesar ini porak-poranda, bumi yang subur menjadikan bumi yang sangat sulit untuk mencapai kehidupan. Karena sudah diterangkan guru banyak hal yang simpang siur, salah dan kaprah sejak sebelum merdeka, sejak kita sebelum lahir. Itulah para murid, para santri tentang kata ulama. Nah, dari kata ulama di situ biasanya identik dengan kata mursalin. Mursalin itu dari kata risalah. Ya. Risalah itu penyampai kebenaran. Bukan berarti menyampaikan kebenaran itu harus dari Arab, para murid, para santri ya. Juga para pemirsa. Mursalin itu risalah. Risalah itu juga bahasa Jawa tapi identik bahasa Jawi, itu risalah. Risalah itu maknanya tuntunan nasihat kehidupan. Jadi mursalin itu orang yang suka menasehati masyarakat. Artinya itu siapapun bisa, orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, orang Kejawen, orang teknokrat. Itu semua bisa disebut mursalin. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang-orang yang menasihati suatu tuntunan. Nah, itulah yang disebut risalah atau mursalin. Karena mursalin itu bahasa Jawa, maka orang Jawa dulu kalau ada manusia yang taat, yang tidak taat dengan hukum, manusia yang tidak mengerti peranatan, disebutlah orang itu orang mursal. Nah, itu semua kan bahasa Jawa. Maka leluhur kita, orang-orang tua kita, mungkin kita masih sempat ngikuti. Arek kok mursal, wong kok mursal. Nah, maksudnya mursal itu manusia yang tidak mengerti hukum, manusia yang tidak mengerti etika, manusia yang tidak bisa menempatkan dirinya, disebut wong mursal. Dinasihati dengan risalah, orangnya yang menasihati disebut mursalin. Nah, itulah pemahaman para murid agar ke depan kita bisa mengetahui siapakah orang-orang yang kalian sebut ulama. Lantas kalau dari sifat apa yang dimaksud itu tidak terpenuhi, ya kembali lagi, umat ini pun juga hancur, negara rusak, rusak dan rugi kita semua. Ada dalam bahasa yang beredar suatu kalimat, ini diulas oleh guru biar tidak salah paham juga ya para murid dan santri. Al ulama warasatul anbiya. Itu bahasa bias ya para murid. Itu kan ditafsiri seakan-akan ya ulama warasatul. Itu bahasa Jawa ya, warosa itu waris, warisan, pewaris. Ulama warasatul anbiya. Ini pemahaman yang salah ya. Tatkala manusia mengatakan anbiya, itu kalian kan gambarkan orang dari Arab atau orang-orang yang menjalankan agama Islam, bukan ya para pemirsa, para murid. Yang disebut anbiya itu kebenaran. Itulah yang disebut anbiya. Jadi orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Kejawen, penegak HAM, penegak hukum, siapapun yang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, mengajarkan kebaikan, itulah yang disebut anbiya. Lawan kata anbiya itu ambio. Nah, itu para murid dan santri. Apa guru yang dimaksud ambio? Itu bahasa Jawa ya. Ambio itu lawan kata dari ambiya. Ambio itu maknanya tumbang atau merobohkan atau merusak atau menghancurkan. Nah, jadi manusia yang merusak kebaikan, manusia yang menghancurkan kebaikan, manusia yang menyimpang dari kebenaran, itulah yang disebut ambio atau ngebiukno. Nah, dari bahasa-bahasa sedikit yang mudah dipahami ini,
Semoga khususnya umat dan bangsa dari golongan apapun, dari agama apapun, sehingga mendapatkan pemahaman asupan yang tepat dan benar, sehingga tidak terjadinya kelompok atau golongan dalam kesesatan mengatasnamakan Islam dan Quran. Orang-orang dalam kesesatan yang tidak mempunyai kredibilitas, mempunyai hanya kepentingan umat dan masyarakat dan rakyat diombang-ambing demi kepentingan dia, keluarga dan kelompok golongannya. Demikian para murid, para santri dan para pemirsa. Semoga ke depan khususnya para pemirsa dimanapun lebih mengerti, lebih tepat untuk menempatkan, memanggil seseorang sebagai ulama. Dan sekarang lebih mengerti siapa yang disebut seorang atau anbiya. Diulas lagi tentang kata anbiya. Kalau toh masyarakat sekarang yang bisa berbahasa Arab merasa dirinya sebagai ulama warasatul anbiya, ditafsiri ulama itu pewaris penerusnya Nabi, coba diuji oleh guru. Kalau toh para ulama sekarang yang seperti itu mengaku pewarisnya Nabi, sedangkan jumlah Nabi itu kurang lebih 300 lebih, yang diketahui, yang wajib dihafalkan, yang wajib dimengerti itu kan 25. Lantas kalau toh memang ulama itu pewaris yang meneruskan Nabi, kita kan boleh tanya, Nabi yang mana? Kan begitu. Nah kalau toh Nabi Muhammad itu yang kalian warisi, yang kalian warisi itu apanya? Kan begitu. Nah ini kan satu contoh para murid, para santri juga khususnya rakyat, umat dan bangsa. Saya sampaikan melalui video ini agar pemahaman Islam ini semua mendapatkan, sehingga tidak terjadinya sesuatu karena yang lain tidak mengerti bahasa Arab, sehingga karena tidak mengertinya itulah menjadikan sesuatu yang tipu dan tipu, akal dan akalan. Dari pemahaman kata ulama sudah diterangkan guru, al ulama warasatul anbiya sudah diulas oleh guru. Sedikit cerita ulasan oleh guru. Di dalam era-era sekarang, kurang lebih sejak 2001 atau berapa itu, ada kelompok membuat kumpulan di suatu negara kita, di negara Republik Indonesia, mengatasnamakan dirinya adalah ulama. Para murid, para santri, saya pun sejak kecil juga diajar, dididik oleh kiai, oleh seorang ulama, bahkan diajarkan seorang orang pakar dari pembuat dan pencipta Islam. Coba ini sedikit dipahamkan, juga dibuat pengkajian atau dibuat standar barometer. Tatkala aku diajarkan oleh para leluhur, sebelum manusia itu mencapai keilmuan atau yang disebut ilmu Islam, atau disebutlah seorang kiai atau ulama, itu sebelum mendapat keilmuan ya, itu ada satu hal yang sangat mendasari orang itu atau manusia itu akan bisa menjadi seorang kiai atau ulama. Nomor satu adalah mental. Satu contoh di dalam beberapa saringan di waktu masa muda guru. Beliau-beliau leluhur kita mengangkat, mendidik seorang muridnya. Karakter itu nanti yang menentukan. Lantas apa yang dimaksud guru dengan karakter yang dimaksud ulama? Para leluhur kita dari leluhur Islam dan Jawa sudah memberi standar kepadaku selaku gurumu. Karakter ulama itu ada karakter dua yang tidak bisa ditinggalkan, itu wajib terpenuhi. Satu, karakter seorang ulama, dia berani mengakui kesalahan dirinya. Itu yang harus digarisbawahi ya. Dua, seorang ulama itu berani mengakui kebenaran musuhnya. Itu dua karakter
dua syarat wajib itu yang mutlak dipenuhi seorang ulama atau kiai. Nah, ini juga nanti bisa dibuat barometer untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk umat. Benarkah orang-orang yang kalian angkat seperti itu, sebelum masuk ke ilmuannya, karakter dua itu ada atau tidak? Nah, itu. Begitulah para murid dan santri, juga para pemirsa. Leluhur kita mendidik, mengangkat seorang muridnya, itu tidak serta-merta seperti apa yang kalian gambarkan ya. Tatkala karakter dua sudah dipenuhi, barulah sesuatu ilmu itu nanti akan dituangkan, disalurkan, diberikan, disampaikan kepada muridnya. Tatkala toh ilmu itu sudah didapat, diberikan kepada muridnya, karakternya sudah dipenuhi, itu masih banyak hal syarat yang harus dipenuhi juga. Satu contoh tentang biologisnya. Ini kan satu contoh para murid, para santri, ini juga satu percontohan. Sejak kecil guru pun diajari seorang guru juga. Sampai ini hari semua the best yang mendidik guru. Belum pernah tahu mempunyai guru itu yang beristri 2 dan lebih, tidak ada. Nah, itulah faktanya, pakar the best panutan alam, panutan umat. Itu di situ. Memang dibolehkan manusia laki-laki yang cukup dan dewasa, poligami memang dibolehkan. Tapi tatkala menyandang gelar panutan sebagai panutan umat dan bangsa, itu ada sesuatu hal yang harus juga dipertimbangkan. Karena itu sebagai tolak ukur dari umatnya itu sendiri. Nah, demikian para murid, para santri, hal-hal yang wajib dipahami untuk kalian ke depan. Karena apa? Guru pun juga semakin tua. Tatkala hal-hal pemahaman seperti ini belum disampaikan, itu nanti menjadikan kerancuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga video ini mampu memberi pencerahan kepada seluruh umat rakyat dan bangsa negara Republik Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.